Bab 2951. Aku juga mau. Pedang itu jatuh dari langit dan akhirnya jatuh ke tangan Mile. Mile menoleh melihat tetua di kejauhan. Ada sedikit ekspresi sarkasme di sudut mulut tetua itu. Ayo, aku akan membiarkanmu mengeluarkan 3 pedang. Mile tiba-tiba menghilang di tempat. Puff. Mata tetua itu tiba-tiba menyusut, sebelum dia sempat bereaksi, sebilah pedang langsung menyisipkan di antara alisnya. Beberapa orang di arena langsung membatu. Mata Sandy Mo penuh ketakutan, seolah dia baru saja melihat hantu. Pembunuhan instan. Raksasa kuno terbunuh sesaat. Ada apa ini? Pikirannya benar-benar kacau. Liliana di samping juga langsung membeku. Pembunuhan instan. Mile benar-benar langsung membunuh raksasa kuno dalam hitungan detik. Ya Tuhan. Saat ini, pikirannya menjadi kosong. Hanya Abensu yang terlihat normal, tapi dia juga ketakutan. Untungnya dia meninggalkan kegelapan dan beralih ke cahaya terang. Kalau tidak, nasibnya mungkin lebih buruk dari ini. Tetua yang alisnya tertusuk pedang biru gaib juga membuka lebar matanya saat ini, ada jejak rasa tidak percaya. Saat ini, ada ketakutan di matanya. Mile berjalan perlahan ke arah tetua itu dan tetua itu gemetar, kamu adalah. Mile mengeluarkan pena kebenaran agung dan mengangkatnya, mengerti. Melihat pena kebenaran agung, ekspresi tetua itu membeku. Tuan pena kebenaran agung. Mile tiba-tiba mengeluarkan pedang biru gaib dan berkata, apakah kamu ingin mengubah jalanmu? Mendengar ini, tetua itu tiba-tiba berkata dengan semangat, kamu tidak membunuhku. Mile berkedip, lihat penampilanmu. Tetua itu segera berlutut dan berkata, mulai sekarang, aku akan menjadi orang baik. Mile melirik ke arah Sandy Mo yang berdiri di samping. Sandy Mo juga berlutut dan berkata dengan suara gemetar, aku sudah salah. Aku. Mile menggelengkan kepalanya. Tetua langsung mengerti dan menepuk keras dengan tangan kanannya. Boom. Tubuh spiritual jiwa Sandy Mo segera musnah. Mile menatap tetua itu dan berkata, bangun. Tetua itu ragu-ragu sejenak, lalu perlahan berdiri. Namun, tubuhnya masih gemetar. Dia sangat ketakutan. Mile tidak berekspresi, nyawamu ditangguhkan untuk saat ini, tapi itu bukan milikmu. Kamu mengerti maksudku? Tetua itu berkata dengan cepat, aku mengerti. Aku mengerti. Mile mengangguk sedikit, lalu menoleh ke arah Liliana di samping. Dia berkata sambil tersenyum, ayo kita masuk ke kota. Mendengar perkataan Mile, Liliana kembali sadar. Dia berjalan ke arah Mile dan berkata dengan suara gemetar, kamu bukan raksasa kuno, kamu. Mile tersenyum dan berkata, jangan kaget, ayo masuk ke kota. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju kejauhan. Tetua itu dan Abensu segera mengikuti. Di tempat, Liliana menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu mengikutinya. 1 jam kemudian, beberapa orang tiba di depan sebuah kota kuno yang megah. Kota pemberontakan. Begitu tiba di kota pemberontakan, Mile merasakan energi jahat yang tak terhitung jumlahnya. Mile memandang kota pemberontakan dan sedikit mengernyit. Kota ini penuh dengan energi jahat. Saat ini, Liliana tiba-tiba menunjuk ke kejauhan, lihat. Mile melihat ke kejauhan. Tak jauh dari situ, mereka berdua dikelilingi oleh belasan orang. Kedua orang ini tidak lain adalah 2 saudara keluarga Sue yang telah pergi sebelumnya. Pada saat ini, ekspresi 2 saudara keluarga Sue terlihat sangat serius. Di bahu kanan Justin Sue tertancap sebilah pedang, dia terluka. Kali ini kakak beradik itu juga melihat Mile. Saat melihat Mile, kakak dan adik sama-sama tercengang. Mereka tidak menyangka Mile masih hidup.
Tak hanya itu, tetua raksasa kuno juga dengan hormat mengikuti Mile saat ini. Apa yang terjadi? Justina Sue bersaudara tercengang. Pada saat ini, sekelompok master yang mengelilingi dua saudara keluarga Sue juga melihat ke arah Mile dan yang lainnya. Saat melihat tetua di sebelah Mile, wajah beberapa orang ini menjadi sangat serius. Kali ini, Justina Sue dengan cepat berkata, "Tuan Muda Ye." Melihat pemandangan ini, pria paruh baya di depan Justina Sue langsung mengernyit. Kenal. Dia merasakan kekuatan dua tetua di samping Mile. Saat ini, dia sudah berniat untuk mundur. Mereka menjalani kehidupan kejam, jadi tahu siapa yang boleh mereka ganggu dan siapa yang tidak boleh mereka ganggu. Sekelompok orang di depan mereka jelas bukan sesuatu yang bisa mereka ganggu. Saat ini, Mile memandang Justina Sue dan berkedip, "Apakah kita kenal?" Mendengar ini, Justina Sue tertegun. Tak lama kemudian ekspresinya menjadi sangat jelek. "Tuan Muda Ye, kamu." Mile tersenyum, "Kami tidak kenal, terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia memimpin beberapa orang dan berjalan ke samping. Justina Sue tiba-tiba berkata dengan suara dalam, "Tuan Muda Ye, sebelumnya adalah kesalahan kami dua saudara." Mile melambaikan tangannya, "Kalian memilih pergi, itu pilihan kalian. Aku tidak marah. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepadaku. Untuk saat ini, aku tidak perlu menjelaskan apapun kepadamu, mengerti?" Setelah berbicara, dia memimpin Liliana dan yang lainnya menuju kejauhan. Di belakang, wajah Justina Sue menjadi sangat jelek. Pria paruh baya yang hendak mundur segera berhenti lagi. Saat ini, Justina Sue tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan jimat transmisi suara membubung ke langit dari telapak tangannya. Memanggil orang. Ekspresi Justin Sue tiba-tiba berubah drastis. "Bagaimana kamu bisa memanggil orang? Ada aturan untuk uji coba ini. Tidak boleh memanggil anggota keluarga sendiri. Begitu memanggil anggota keluarga kamu, itu berarti menyerah." Justina Sue menatap dingin ke arah Justin Sue, "Kamu bisa mengalahkan mereka." Mendengar ini, wajah Justin Sue menjadi sangat jelek. Karena dia memang tidak bisa. Sekelompok orang di depan mereka semuanya puncak alam mengetahui ilahi dan mereka semua adalah orang-orang yang kejam. Mereka jelas bukan sesuatu yang bisa mereka berdua lawan. Pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba menyapu dari langit yang jauh dan saat berikutnya, seorang tetua berambut putih muncul di tempat. Melihat tetua berambut putih muncul, wajah pria paruh baya yang memimpin itu tiba-tiba berubah. Dia berbalik dan lari, orang-orang di sekitarnya pun berbalik dan lari. Meskipun hanya ada satu perbedaan antara tingkat mengetahui ilahi dan tingkat mengetahui Tao, namun perbedaan di antara keduanya dapat dikatakan sangat jauh. Melihat pria paruh baya dan yang lainnya berusaha melarikan diri, tetua berambut putih itu memasang sentuhan sarkasme di bibirnya dan melambaikan lengan bajunya. Boom! Pria paruh baya dan yang lainnya benar-benar musnah oleh kekuatan yang menakutkan itu. Tetua berambut putih memandang dua saudara keluarga Sue dengan ekspresi rumit. Justin Sue membungkuk hormat dan berkata dengan malu, "Kami merasa malu pada leluhur." Tetua berambut putih menggelengkan kepalanya sedikit, "Bisa hidup itu lebih baik." Setelah berbicara, dia berbalik dan melihat ke arah Mile dan yang lainnya di kejauhan. Tetua berambut putih terdiam beberapa saat lalu berkata, "Yang mulia, berhenti." Matanya tertuju pada Mile. Mile berbalik dan memandang tetua berambut putih. Tetua berkata dengan sungguh-sungguh, "Keturunan keluarga Sue aku tidak mengerti, jadi aku harap kamu tidak mempermasalahkannya." Tampak jelas, dia sudah mengetahui seluk-beluk masalah ini. Mile tersenyum, "Masalah sepele seperti itu tidak layak menjadi perhatianku."
Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tetua berambut putih itu menghela nafas rendah dengan ekspresi yang rumit. Latar belakang keluarga mengerikan seperti apa yang membuat raksasa kuno rela menyerah. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah dua saudara keluarga Sue, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, dengan sedikit kekecewaan di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Melihat kekecewaan di mata tetua berambut putih, ekspresi kakak beradik keluarga Sue menjadi rumit. Di kejauhan, Mile memandang tetua di sampingnya, "Bagaimana memanggilmu?" Tetua itu dengan cepat berkata, "Maimun Lin." Mile mengangguk sedikit, "Kamu dan tetua Su pergi sibuk dulu. Tidak perlu mengikuti aku dan Nona Liliana." Maimun Lin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, kota pemberontakan ini agak kacau. Tentu, aku tidak takut akan terjadi sesuatu pada Tuan Muda Ye. Aku takut ada orang dengan ceroboh memprovokasi Tuan Muda Ye dan membuat masalah bagi Tuan Muda Ye." Mile melirik Maimun Lin dan tidak bisa berkata-kata. "Jika kalian mengikutiku, bagaimana aku bisa bersikap keren?" Saat ini, Aben Su di samping dengan cepat berkata, "Saudara Lin, jangan ganggu Tuan Muda Ye. Ayo pergi." Setelah itu, dia membungkuk hormat kepada Mile, lalu segera pergi bersama Maimun Lin. Mile melihat ke arah Liliana, tersenyum dan berkata, "Nona Liliana, kita sudah tiba." Liliana melirik Mile sekilas, lalu berkata, "Baik." Keduanya memasuki kota. Begitu memasuki kota, mereka merasakan banyak kesadaran ilahi menyapu ke arah mereka. Liliana sedikit mengernyit, tapi Mile sangat tenang. Jalanan sepi, tidak ada seorang pun, tetapi ada banyak sekali pasang mata dalam kegelapan. Keduanya berjalan perlahan dan tidak ada yang bergerak di sepanjang jalan. Mile mengerutkan kening. Kenapa tidak ada yang datang cari masalah? Memikirkan hal ini, Mile tiba-tiba mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan meletakkannya di tangannya. Di dalam cincin penyimpanan tersebut terdapat ratusan juta kristal dewa dimensional. Kristal dewa dimensional ini masih efektif terhadap master raksasa kuno dan ratusan juta kristal dewa dimensional ini jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar. Melihat Mile mengeluarkan uang di depan umum, Liliana hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Tuan Muda Ye, apa kamu takut orang lain datang merepotkanmu?" Mile tersenyum, "Nona Liliana, apakah menurutmu alasanku melakukan ini adalah untuk pamer?" Liliana melirik Mile dan tidak berkata apa-apa, tapi diam-diam berpikir di dalam hatinya, memangnya bukan begitu. Mile menghela nafas dengan suara rendah, "Nona Liliana, menurutmu apakah aku orang yang begitu licik?" Liliana sedikit bingung, mungkinkah Tuan Muda Ye memiliki makna mendalam lainnya? Mile segera berkata dengan serius, "Tentu saja." Saat berbicara, dia melihat sekeliling, lalu berkata, "Apa kamu tidak merasa tempat ini terlalu kacau dan gila?" Liliana berkata dengan suara dalam, "Tuan Muda Ye ingin mengubah tempat ini." Mile mengangguk. Liliana ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, tempat ini adalah tempat yang istimewa, airnya sangat dalam, bahkan beberapa kekuatan super tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan di tempat ini, kamu." Menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, menurutku kamu akhir-akhir ini sudah kelewatan pamernya. Kamu lebih baik merendah sedikit. Kalau kamu terus pamer, kamu akan menimbulkan kemarahan publik." Mile sedikit mengernyit, "Apakah aku kurang rendah hati?" Menara kecil berkata dengan suara dalam, "Apakah menurutmu kamu rendah hati?" Mile mengangguk, "Tentu saja." Setelah terdiam beberapa saat, menara kecil berkata, "Majikan muda." Mile tiba-tiba menghela nafas dengan suara pelan, "Menara kecil,
sepanjang perjalanan, kapan kita tidak dipukuli oleh orang lain? Kapan kita tidak menjadi adik laki-laki saat pergi ke suatu tempat? Sekarang susah payah memiliki kekuatan, apa salahnya aku pamer? Apakah itu ilegal? Setelah terdiam beberapa saat, menara kecil berkata, kalau begitu aku akan pamer juga. Bersambung.